Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winona. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang menu dasar atau interface yang ada pada aplikasi Unity. Nah, jadi Unity itu apa sih? Jadi, Unity adalah aplikasi yang digunakan oleh developer untuk membuat sebuah game yang berbasis multi-platform. Game yang dapat dikembangkan antara lain adalah game yang berbasis 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, untuk mendapatkan aplikasi Unity ini, kalian bisa mendownloadnya di store.unity.com. Nah, jadi waktu kalian buka websitenya, itu pasti ada dua pilihan, bisnis atau individual. Nah, jelas ya, untuk bisnis pasti kalian diminta untuk berbayar. Sedangkan untuk individual itu kalian gratis. Di sini ada pilihan student atau personal. Di sini saya pilih untuk yang personal. Karena saya sudah mendownload aplikasinya, kita tinggal buka saja aplikasi Unity. Nah, jadi untuk tampilan awalnya kita diminta untuk membuat sebuah project baru. Nah, kita tinggal pilih new aja. Jadi di sini kita tulis misalnya project name-nya itu pengenalan interface aja ya, interface pada Unity. Di sini folder dimana kalian menyimpan project kalian. Sini ada templates, jadi sudah disediakan langsung sama aplikasi Unity-nya. Kalau kalian ingin membuat game FPS, micro game, high definition RP, karting micro game, 2D platformer dan lain-lain. Di sini misalnya kita pilih 3D, lalu kita tinggal pilih create. A few minutes later. Nah, aplikasi Unity-nya sudah kebuka ya. Jadi di sini buat menu barnya ada file, edit, assets, game object, komponen, window, dan help. Nah, untuk file itu kalian bisa membuat scene baru, membuka scene, menyimpan scene, membuka project, dan lain-lain. Untuk menu pada edit, ini untuk menu menyunting, misalnya untuk cut, copy, paste, duplicate, dan lain-lain. Untuk aset, jadi kalian bisa mengimport di sini, maupun import aset yang udah ada, seperti kita bisa download di aplikasi kepunyaan si Unity-nya di Asset Store. Terus ada game object. Nah, di game object ini kita bisa menambahkan objek pada scene kita. Misalnya kita pilih di sini ada cube, sphere, capsule, cylinder, plane, dan lain-lain. Kita pilih cube. Nah, di sini muncul cube-nya pada scene kita. Lalu ada komponen. Komponen ini untuk menambahkan efek, audio, dan lain-lain pada game object kita, pada si cube-nya ini. Dan ada help untuk mencari bantuan. Lalu di sini ada tools ya. Di sini yang pertama ada hand tool untuk menggeser. Lalu ada move tool. Oh ya. Nah, ini kita pencet dulu cube-nya. Ini untuk move tool, memindahkan objek cube-nya ke atas, kanan, bawah, kanan, kiri, dan lain-lain. Lalu ada rotate tool untuk memutar objek. Lalu ini ada scale tool, itu untuk memperbesar maupun memperkecil si game objeknya.
Kalau untuk yang tengah ini untuk cube-nya memperkecilnya untuk semua sisi, sedangkan kalau kita pilih salah satu sisi jadi besarnya tergantung apa yang kita pilih. Misalnya kalau ke atas jadi dia besarnya ke atas, panjang ke atas, kanan, samping dan lain-lain. Lalu right tool ini untuk memperbesar juga sama, tapi kita bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita sendiri. Lalu ada move, rotate, or scale selected object, itu gabungan dari semua. Untuk move, rotate, jadi langsung pada tools ini. Dan ini ada available custom editor tools untuk mengedit game object kita, tools untuk mengedit objek. Ini ada center, toggle hands position, lokal, dan ada toggle grid snapping and off. Nah, ini ada pada tools. Lalu ini buat play animasi kita. Berhubung kita belum menganimasikan si objeknya, jadi tidak bergerak objeknya, jadi tetap diam. Lalu setelah kita menjelaskan tools ini, ada hierarki. Nah, hierarki itu tempat kita di mana game objek kita itu tersimpan dalam hierarki. Nah, nggak cube aja, tapi kita juga di sini ada directional light. Ini pengaturan cahaya di sini, dan ini juga main kamera. Lalu setelah itu ada tampilan view, itu tampilan game kita. Di sini ada scene, ada tampilan game, dan ini ada access store jika kita ingin membeli aset-aset yang sudah disediakan. Jadi kita tidak perlu membuat aset-asetnya lagi. Setelah itu ada project. Nah, project ini adalah misalnya kita ingin menyimpan coding yang ada untuk project game kita ini. Di sini kita buat aja misalnya create folder, misalnya folder ya. Nah, misalnya membuat codingan itu kita ke menu inspektor. Nah, inspektor ini navigasi, bukan navigasi, kayak pengaturan ya, tombol mengatur si cube kita ini bakal dijadikan apa sih. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Di sini juga kita bisa mengatur posisi juga, jadi nggak cuma di menu tool yang dekat file ini, tapi kita juga bisa mengatur di inspektor. Nah, setelah itu misalnya kita ingin menambahkan codingan yang ada pada game objek kita ini. Sini kita create si script. Sebentar, ada lumayan. Kita pencet cube-nya dulu, lalu kita tinggal menyeretnya ke inspektor. New behavior script tuh. Untuk membukanya kita bisa menggunakan Visual Studio ya. Lalu ada tombol menu navigasi. Lalu di sini juga ada default, white. Jadi layout tuh misalnya kita bisa mengatur layout sendiri. Kita nggak selalu melihat tampilan hierarki itu ada di bagian kiri. Kita juga bisa mengatur di bagian kanan,
bawah dan lain-lain. Misalnya 4 field, nah jadi 4 default itu tampilan umum, tampilan awalnya. Ada tall, jadi ke atas gitu. Ada wide, lebar, dan lain-lain. Kalau saya lebih pilih default dulu untuk bagi yang pemula ingin belajar aplikasi Unity. Setelah itu di sebelah project juga ada console. Ini nanti buat kalau kita sudah memulai dalam proses pembuatan gamenya. Jadi kurang lebih itu tampilan menu dasar atau interface yang ada pada aplikasi Unity. Semoga bisa membantu dan terima kasih telah menonton video saya kali ini.